Sidang pra-peradilan pembacaan putusan kasus Bantal Harvest yang ditersangkakan oleh Polresta Pasuruan di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan pada Selasa 28 Mei 2024. Sidang memantik perhatian banyak pihak. Terlihat jurnalis media elektronik, cetak dan online hadir meliput. Juga anggota Dewan PKB Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto. Ya, kami dari Asurban, Asosiasi Kasurban Bantal, secara moral mendukung Pak Devi dan Bu Daris untuk menjalani proses hukum yang sebenarnya secara histori kami tahu perjalanannya Pak Daris dan Pak Devi untuk membangun brand Harvest ini. Jadi kami betul yakin bahwa Pak Devi dan Bu Daris tidak salah. Teman-teman, Pokoknya kita harus berjuang demi keadilan untuk UMKM Kabupaten Pasuruan. Ya, dari putusan tadi karena bukti ya kami mengikuti lanjut pengacara apa yang sudah pengacara sampai mana ya kita ikuti lah. Lanjut ya? Ya, lanjut. Oke, tetap lanjut. Ini apa Pak yang pertama dulu? Dava. Terus sekarang? Diva. Kenapa Pak ganti? Ya, itu ada kasus itu. Oh, ada. Jangan nggak mau repot-repot sampai ke Iya. pengadilan ya? Iya. Nggak mau repot sampai pengadilan, jadi selesai gitu aja ya? Selesai. Oke. Sidang pra-peradilan telah selesai dan lawyer Pak Lutfi Satria silakan memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Alhamdulillah hari ini sidang putusan peradilan kasus Bantal Harvest sudah diputuskan dan alhamdulillah Majelis Hakim memutuskan salah satu pemohon ya klien kita Ibu Daris, penetapan tersangka beliau tidak sah, dan namun salah satu pemohon yaitu klien kita Pak Debi adalah sah. Dalam hal ini kita tetap mengucapkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena upaya kita untuk berjuang menegakkan keadilan dalam beberapa minggu ini ada hasilnya, dan itu sebuah kemajuan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Pasuruan, di mana majelis hakim berani memutuskan bahwa penetapan seorang tersangka tidak sah. Itu sesuatu yang luar biasa, sudah satu kemajuan. Namun masih ada catatan kita tentunya, di mana tadi hakim nyata-nyata menyatakan bahwa alasan pra-peradilan semata menguji aspek formil. Apakah sudah ada pemeriksaan, kemudian ada alat bukti yang cukup, hanya aspek-aspek formil. Sementara kita, salah satu dalil utama kita yang kita inginkan berlaku untuk Pak Debi dan Bu Daris adalah bahwa pemohon tidak ada legal standing, gitu ya, tidak ada legal standing untuk melapor. Dan itu sebenarnya memang masih aspek formil, ya, karena legal standing itu berkaitan keabsahan seseorang untuk melapor, karena pelanggaran merek ini adalah delik aduan, di mana yang mengadu harus orang-orang yang betul-betul punya legal standing. Namun untuk membuktikan bahwa seseorang itu pelapor itu punya legal standing, kita harus menunjukkan bukti-bukti perbedaan bahwa Harvest Luxury dan Harvest itu berbeda. Tidak ada persamaan pada pokoknya. Tentu kita harus sebutkan beda-bedanya di mana, apa yang membuat dia tidak ada persamaan pada pokoknya. Dan ini menurut hakim sudah masuk materi pokok perkara yang harus diadili, yang bukan wewenang pengadilan pra-peradilan, tetapi sudah wewenang pengadilan sesungguhnya. Dan situlah dilema kita, karena untuk membuktikan pemohon tidak punya pelapor tidak punya legal standing, mau tak mau kita harus menunjukkan bedanya, bahwa ini tidak sama, Harvest Luxury tidak sama dengan Harvest. Mau tak mau kita masuk menyinggung materi, mau tak mau. Bagaimana kita membuktikan bahwa seseorang punya legal standing atau tidak, kalau tidak ditunjukkan bedanya di mana. Disitulah kita masih ada sedikit tidak puas bahwa keinginan kita untuk menyatakan pelapor tidak punya legal standing tidak dikabulkan hakim,
karena untuk menjelaskan itu sudah masuk ke pokok perkara. Namun bagaimanapun juga kita sangat menghormati keputusan hakim dan kita siap bertarung sampai kemanapun. Apakah ke kejaksaan atau di pengadilan. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa antara Harvest dan Harvest Luxury adalah dua merek yang berbeda. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa antara Harvest dan Harvest Luxury adalah dua merek yang berbeda. Untuk status Pak Debi, sebagaimana dinyatakan putusan tadi, tetap sebagai tersangka, dan itu tidak langsung berlaku, tetap berlaku. Kemudian untuk Bu Daris, sudah tidak lagi tersangka. Dan karena untuk pra-peradilan tidak ada upaya hukum lanjutan, maka itu langsung berlaku sejak putusan tadi dibacakan. Jadi Bu Daris saat ini selamat, tidak lagi berstatus tersangka. Untuk langkah ke depan untuk Bapak Debi itu bagaimana dari kuasa hukumnya? Tentu kita siap kalau seandainya Pak Debi ada sudah dilimpahkan kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan, kita sangat siap dan malah sangat menginginkan kita bertarung di pengadilan biar semuanya terbuka, termasuk motivasi pelapor apa, begitu kan? Karena tujuan kita bukan hanya menyelamatkan Pak Debi, tapi juga UMKM pada umumnya. Jangan sampai UMKM sudah berjuang untuk menciptakan merek, membangun merek, tiba-tiba hanya karena telat mendaftar atau mungkin pendaftarannya ditolak, disalib oleh yang lain yang mengerti, tiba-tiba hilang haknya untuk menggunakan merek tersebut dan malah dimintain kompensasi yang kadang-kadang di luar akal sehat. Itulah tujuan perjuangan kita. Ya, terkait status Pak Debi, unsur-unsur hukum apakah sudah terpenuhi sehingga status Pak Debi itu tetap sebagai tersangka? Seperti Sepengetahuan jenengan. Siap. Seperti yang disampaikan majelis hakim tadi dalam pertimbangannya, bahwa secara formil pemeriksaan Pak Debi sudah sah, bukti-bukti sudah cukup, maka status tersangkanya masih berlaku. Tapi apakah materinya itu nanti menyebabkan apakah Pak Debi nanti bisa jadi terdakwa atau terhukum, itu nanti pengadilan yang akan menguji. Dan kita sangat yakin kita akan menang di pengadilan. Karena pra-peradilan tidak bicara materi, tapi hanya aspek legal formil. Dari ada Pak Dewan di sini, Pak Agus. Ini adalah sebuah polemik bagi UMKM, terutama yang ada di Pasuruan. Boleh komentarnya, Pak? Ya, kami mewakili teman-teman UMKM di Kabupaten Pasuruan ini mengucapkan selamat atas dinyatakannya tidak lagi sebagai tersangka salah satu yang hari ini menghadapi masalah hukum. Dan semangat teman-teman UMKM kesini hadir dalam rangka memberikan dukungan moral. Dan ini menjadi sebuah pelajaran besar sebagaimana yang disampaikan Bapak pengacara tadi, pelajaran besar bagi UMKM ya dalam hal merek ini menjadi penting, dan makanya kegiatan ini diikuti oleh UMKM, diperhatikan oleh UMKM prosesnya, karena ini menjadi pelajaran sesuatu yang luar biasa bagi UMKM untuk bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi hal ini. Demikian. Terima kasih. Oke. Harapannya kami di UMKM berharap semua kebijakan ini pro kepada UMKM, karena dengan perlindungan serta rasa aman dan kepastian hukum terhadap UMKM ini tidak lagi ada was-was, karena menumbuhkan dan mengembangkan UMKM ini butuh satu kesepakatan bersama. Saya kira itu. Begini, yang pertama instansi atau dinas terkait ini perlu dalam rangka memberikan sosialisasi, pembinaan, serta memberikan fasilitasi kepada UMKM terhadap mereknya, sehingga nanti ketika terjadi persoalan tidak memfasilitasi juga ada perlindungan atau pendampingan. Kemudian di bagian hukum ini juga perlu memberikan semacam bantuan hukum ketika ada masyarakat kecil, kemudian apalagi pelaku-pelaku UMKM yang sudah merasa bahwa ini merek saya, dan ketika terjadi sesuatu perlu pemerintah hadir memberikan pendampingan yang seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dewan, luar biasa yang disampaikan Bapak Dewan. Memang seperti yang disampaikan hakim tadi, Indonesia ini menganut azas first to file. Ya. Di samping itu ada lagi yang namanya azas first to use. Ya. Jadi siapa yang memakai pertama itu yang dianggap pemilik. Nah, sementara di Indonesia ini berlaku azas first to file. Siapa yang mendaftar pertama dan diterima itu yang dianggap pemilik. Disitulah perlunya teman-teman UMKM untuk hati-hati. Walaupun merek kita sudah terkenal, sudah laku di mana-mana, kalau belum terdaftar secara resmi itu belum
dianggap milik kita. Jadi segera mendaftar pada saat awal-awal kita membangun brand. Kemudian sekali lagi untuk kasus Pak Debi, kita akan berjuang sampai ke pengadilan dan kita masih yakinnya bahwa kita secara materi akan memenangkan pengadilan. Amin. Dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi untuk UMKM. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pasangan suami istri Debbie Afandi dan Daris Nur Fadilah yang terjerat kasus sengketa hak merek Bantal Harvest batal dijadikan sebagai tersangka oleh Hakim Ikomang Hanggara setelah digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan pada Selasa siang. Afandi dan Daris Nur Fadilah selaku pengusaha UMKM asal Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan masih berlanjut. Sebelumnya, kedua pasangan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Pasuruan dan berujung ke sidang pra-peradilan. Pasangan suami istri dengan kuasa hukumnya Saran Aswan bersama partner sudah lama menjalankan usaha berupa bantal dengan merek Harvest. Usaha bantal dengan merek Harvest sudah dijual sejak tahun 2019, sementara pesaing bisnisnya sebagai pelapor dengan usaha yang sama dengan merek Harvest Luxury dijual sejak tahun 2024. Oleh sebab itu, sidang putusan pra-peradilan kasus merek Bantal Harvest yang ditersangkakan oleh Polresta Pasuruan telah selesai dilaksanakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan pada Selasa siang. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ikomang Hanggara dengan membaca keputusan di hadapan kuasa hukum pemohon, termohon, dan Polres Pasuruan. Hakim mempertimbangkan replik dan duplik pemohon dari pihak kuasa hukum pasangan suami istri UMKM Bantal Harvest, Debbie Afandi dan Nur Fadilah, serta replik duplik termohon pihak Polres Pasuruan. Diperoleh keputusan bahwa dua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sebelumnya, suami istri ini dinyatakan sebagai tersangka, namun pada persidangan